Kalau Dokter Alia sendiri juga kan pasti kalau melihat atau mengingat gitu ya jasa-jasa guru, kayaknya nggak mungkin saya bisa sampai di sini tanpa guru gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Apalagi sampai jadi spesialis loh. Ya, sekarang masih guru loh. Oh iya, kan gantian sekarang. Sekarang jadi pengajar dan juga pendidik juga. Iya, pada prinsipnya tuh ya benar seperti yang dijelaskan Ustadz Haryo ya. Kita semua sampai sejauh ini salah satunya berkat jasa guru. Guru bisa berupa orang tua, mentor, sahabat, teman, lingkungan, ataupun guru itu sendiri ya yang mendidik kita di sekolah. Jadi kita tidak mempersempit guru itu memang guru yang melekat di kita, yang ngajar cuma kita di sekolah betul, gitu. Ya. Karena untuk mencapai sesuatu ya yang kita inginkan, yang kita citakan itu harus diperjuangkan dulu. Ibaratnya seperti kata Buya Nasir itu untuk mengambil buah kelapa itu kan ada perjuangannya, tidak sekedar ditunggu seperti nunggu durian yang jatuh karena masak gitu. Jadi semua ada perjuangannya, dan sekeras apa perjuangan yang telah kita lakukan itu akan menghasilkan sebesar apa kita sekarang. Jadi jangan pernah meremehkan perjuangan anak-anak bayi, ya kemudian stage-nya atau umurnya bertambah, perjuangan bertambah. Nah itu jangan pernah diremehkan. Ya. Jadi kalau kita nolong ini ya ibaratnya ini kaitannya dengan pengasuhan ya. Dikit-dikit kita tolongin nih anak call for help menangis atau apa itu tolongin. Itu nggak mendidik. Ya, kita bukan berarti kita tegaan ya, kita awasin lah gitu ya. Apakah memang buru-buru perlu kita tolong atau enggak? Iya gitu. Ya kayak anak tantrum dikit-dikit nangis gitu di mall guling-guling. Minta apa sesuatu harus diturutin karena malah jangan. Ya itu proses, mana tahu dia suatu saat kelak akan jadi pahlawan. Iya. Pendidikannya dari itu. Pendidikannya dari sekitar. Iya, dari kecil itu sudah kita kasih tantangan dikit-dikit. Tantangannya kan terukur, terkontrol seperti itu. Iya, berarti ini kembali ke orang tua juga gitu ya dalam mendidik anaknya tuh seperti apa. Karena bingung juga ini. Ini jadi ke arah ke salah satu bukan bisa dikatakan kasus lah ya. Jadi guru ini jadi kayak terkotak karena terbatas karena hukum. Nah, kan kalau guru zaman dulu yang mukul mungkin atau nyetrap di tiang bendera atau nyetrap di depan kelas gitu, kayaknya anak besoknya introspeksi. Nah, kalau zaman now itu kayaknya cuma sekedar misalkan disuruh diri di kelas, ataupun juga kekerasan bukan yang main fisik sampai menyakitkan banget gitu ya. Nah, itu langsung ngadu ke orang tuanya melaporkan gitu. Jadi gimana sih untuk guru-guru yang sekarang ini, padahal kan mereka juga niatnya memang mendidik. Nah itu bedanya ya, mendidik dan juga mengajar ya Ustadz ya. Nah, kalau ngajar kan cuma bidang studi. Nah ini kan proses mendidik ya di sekolah gitu, diajarin sopan santun, tata krama, kan seperti itu juga. Jadi gimana kalau pandangan karena kan ini udah berubah nih nanti menterinya nih ya. Kan kita ini ada harapan ke depan. Bisa ditanyakan selaku guru yang sudah melegenda di Lumajang. Oh iya. Dipersilakan. Tenang Ustadz, nanti saya tanyakan ke Bu Dokter juga kok. Ini kan legenda guru nih. Ya memang dalam dunia pendidikan itu, dalam sistem pendidikan nasional itu ada minimal 3 yang terkait ya. Ini masing-masing pasti saling mempengaruhi. Pertama itu yang disebut dengan murid ya, anak didik lah. Anak didik kita ini sering diperlakukan sebagai objek, padahal dia adalah selain objek juga subjek yang harus berkembang dengan baik, harus dituntun dan seterusnya. Kalau kita nilai sebagai objek saja ya, seperti botol kosong yang harus diisi, padahal dia punya potensi di dalam, tinggal dikembangkan menjadi anak yang luar biasa. Sehingga banyak murid sekarang itu melebihi pengetahuan gurunya, cuman persoalan umur saja sehingga mereka ngalah ya, dalam tanda petik. Yang kedua ya guru itu sendiri. Guru sekarang ini dengan perkembangan zaman dan waktu terikat oleh peraturan-peraturan yang harus ditaati. Tapi pada sisi yang lain, yang ketiga
adalah masyarakat yang melingkupi dunia pendidikan itu punya aturan sendiri, punya gaya dan selera sendiri, sehingga kadang-kadang guru yang bertindak di sekolah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak anak didik kadang-kadang direspon secara negatif oleh wali murid, oleh orang tua, oleh masyarakat, sehingga ada semacam bully terhadap guru, kemudian dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Ini terjadi sehingga sekarang ini kan guru agak apatis ya. Muridnya bertengkar di kelas dibiarkan saja. Iya, karena kan? Takut. Ya, daripada saya dilaporkan gitu. Guru murid nggak ngerjakan soal ya biarkan aja. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Kita kembalikan lagi kepada kondisi yang dulu ketika kita masih sebagai murid itu kan begitu hormat kepada guru. Kalau guru menyalahkan kita, tidak sampai apa yang dilakukan guru sampai ke rumah gitu. Benar. Khawatir ditambah oleh orang tua. Bukannya dilindungi bukan dilindungi. Jadi sikap orang tua itu sejalan dengan satu frekuensi dengan guru di sekolah. Kalau ada anak didik dipukul tangannya misalnya karena perbuatannya, selesai di kelas, tidak dilaporkan ke orang tuanya, karena kalau dilaporkan ke orang tua dipukul tangan kiri oleh gurunya, yang tangan kanan gantian dipukul oleh orang tuanya ya. Begitulah, sehingga ada sinergi yang bagus, sehingga pendidikan melahirkan anak yang taat kepada orang tua, kepada guru dan seterusnya. Sekarang kan pincang. Ya, mau taat kepada guru ya seperti itu. Ada juga guru yang kadang-kadang perlu evaluasi diri. Tapi kalau sepenuhnya berpihak kepada masyarakat harapannya itu terlalu cawe-cawe terhadap dunia pendidikan. Biar saja berikan kepada guru, mau berbuat apa yang baik, orang tua nambah-nambah aja. Gitu. Iya. Mungkin kalau orang tua zaman sekarang itu kayak pengennya anak saya jangan seperti saya dulu. Jadi akhirnya semuanya kayak difasilitasi, semuanya kayak dilindungi gitu. Karena mungkin orang tua dulu kayaknya susah. Kayak ibaratnya sekarang, dulu kita itu masih bisa jalan kaki menuju sekolah. Kalau sekarang sekolahannya deket tetap diantar. Jangan nyindir dong. Enggak, soalnya ya kan saya mengenang zaman dulu ya, karena kan masih di dunia saya yang dulu. Saya nggak menyindir kok. Saya diam aja. Nah itu kalau dari Bu Dokter gimana Bu Dokter? Zaman sekarang kan era kurikulum merdeka, esensinya tuh sebenarnya 3 ya. Kurikulum merdeka itu berbasis kompetensi, pembelajarannya fleksibel dan berkarakter Pancasila, kan itu. Nah, kompetensi dari seorang guru yang mengajar tentu ya karena dia mengajar sesuatu, insya Allah kompetensinya tak perlu dipertanyakan karena kan berani mengajarkan sesuatu ilmu tersebut. Nah, mungkin ini pembelajaran fleksibel. Jadi tantangan di para guru itu jangan karena banyak aturan, hukum dan sebagainya kemudian bikin otaknya atau daya kreativitasnya terkungkung. Dia harus melihat dari sudut pandang yang lebih lebar. Cuma saya lihat Mbak Kiki nih dari depan sini. Oh, ini kelihatan looknya kurang ya. Kan bisa saya lihat dari samping atau dari atas, dari ke samping kanan kiri, dari bawah atau dari mana lah, sehingga saya bisa melihat Mbak Kiki ini looknya oke ya, keren dari gini kayak gitu. Jadi kita melihat masalah yang ada di depan mata ya. Caranya kita mempelajari murid ini gimana. Jadi artinya para guru ini memang dituntut untuk daya kreativitasnya lebih berkembang luar biasa. Walaupun tuntutan untuk guru itu juga banyak, karena sudah memilih profesi itu ya dengan segala konsekuensinya harus ditelan gitu. Iya sih. Iya. Mau ngeluh ya manusiawi ya, mengeluh ya. Cuman ya jangan sampai berhenti di mengeluh. Ya temukan solusi, jalani. Kalau ngeluh terus ngenes nanti. Iya kan? Itu. Sehingga diharapkan oleh masyarakat guru ini juga bisa memberikan solusi. Ya walaupun belum tentu solusinya ini terbukti baik ya. Yang penting kan sudah nawarkan solusi, entah Anda ambil atau tidak. Kita kan tidak memaksakan solusi yang kita sampaikan ini diambil. Karena solusi yang ditawarkan oleh
guru itu berdasarkan juga hasil pengasuhan guru tersebut, ilmu yang dipunyai oleh guru tersebut, kan demikian. Tentu juga masih ada keterbatasan. Nah, alangkah baiknya bila masyarakat ya, netizen atau wali murid ataupun murid itu sendiri bisa berdiskusi sehingga didapatkan solusi yang baik, yang sama-sama menguntungkan, sama-sama bisa membuat masa depan ini insya Allah lah kepegang gitu. Itu jadi perlu duduk bersama sehingga starting pointnya ini sama, starting pointnya beda-beda, targetnya sama, mesti tetap ada rasa yang tak perlu ada ya. Iya, apalagi rasa yang tertinggal. Rasa yang tak perlu ada. Habis rasa curiga kan tak perlu ada itu. Iya, benar. Jadi memang dari pihak sekolah dan juga wali murid itu memang harus punya komitmen yang sama gitu ya Bu Dokter ya. Termasuk juga di yayasannya Bu Dokter pasti juga diterapkan hal yang seperti itu juga ya. Ya, mesti tetap ada keterbatasan, tetap ada salah paham, tetap ada itu tadi konflik kepentingan ya. Nah, tapi selalu harus kita ingatkan ya. Saya pun berharap di tempat kami para guru kalau sudah ada friksi dengan yang lain, kita ingatkan kepentingannya apa sih, tujuannya mau ngapain sih gitu loh. Tujuannya sama-sama untuk membangun peradaban, bangun bangsa ini dan sebagainya. Toh jalan apapun yang dituju tentunya jalan yang ini ya akan disepakati bersama. Gitu. Walaupun mungkin caranya beda-beda karena kemampuan yang menjalani juga berbeda. Itu Ustadz Haryon nih yang banyak ilmunya soal perguruan. Perguruan kayak berasa kayak perguruan silat gitu. Soalnya beliau kalau di mana-mana disapanya kan Pak Guru. Pak Guru. Ustadz kan juga kan guru. Kalau enggak kan Pak Guru. Kan cocok sekali. Cocok sekali. Iya, mana dia nyapa saya Bu Guru kan enggak. Nah, itu cocok. Kalau saya dipanggil dokter ya juga nggak pas juga. Kalau Bu Dokter masih dibilang Bu Guru masih bisa ya, karena kan beliaunya juga mengajar. Jadi kembali kepada yang kita bicarakan tadi, itu sebenarnya kemasannya ada pada kurikulum setiap lembaga atau kurikulum secara nasional ya. Kurikulum itu adalah panduan sebenarnya yang akan diraih dalam dunia pendidikan. Misalnya di kurikulum itu kan ada visi, ada misi, macam-macam, kemudian arahnya seluruh pengajaran itu arahnya ke situ. Dan seluruh keluarga besar di dalam sekolah itu, lembaga pendidikan itu harus hafal betul apa visi yang akan diraih. Mulai dari Pak Kebun sampai kepada kepala sekolah itu tahu apa yang akan diraih di sekolah itu. Seperti sekolah yang khas seperti punyanya Bu Dokter itu kan jelas kurikulumnya itu nanti mengenalkan Al-Quran kepada anak didik gitu. Arahnya ke situ nuansanya, apapun pelajarannya bermuaranya ke situ sehingga nanti anak terlahir menjadi anak yang paham terhadap ilmu pengetahuan sekaligus dia menguasai tentang Al-Quran karena arah besarnya ke situ. Sehingga tidak dipisah-pisahkan, tidak ada ilmu yang sekuler ya, semuanya dikemas menjadi satu kesatuan. Bidang studi yang umum pun bernuansa agama. Mengenalkan Tuhan, matematika mengenalkan Tuhan. Dan bagaimana cara mengenalkan Tuhan? Ya misalnya angka 1 itu angka yang paling besar. Berapapun di belakangnya angka 1 itu akan menjadi misalnya 0 ya, 10 0. Wow. Itu ya 0 dan 10 lah. Di belakang ada 1, di depan ada 1. Itu yang paling penting satunya itu. Hilangkan 0, satunya tetap. Tapi kalau satunya yang dihilangkan, 0-nya tidak bermakna. Ya, begitu antara lain mengenalkan tauhid bahwa angka 1 adalah angka yang paling penting dalam hitung-hitungan kehidupan ini. Jadi kembali lagi bahwa kurikulum akan membuat anak didik menjadi sesuatu yang sesuai dengan yang dirumuskan oleh lembaga itu. Begitu juga dalam sebuah negara, kurikulum yang dibangun kemarin itu kan seperti kurikulum
Merdeka. Sampai anak kecil protes itu kan. Merdeka. Dulu dia merdeka suruh merdeka, begitu merdeka katanya kok tambah ruwet. Sekolah sampai malam, sore nggak sempat layangan. Belum les, belum ngaji, belum ini, belum itu. Anak sekarang gitu. Iya, jadi kurikulum merdeka kemarin itu memang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Maka ganti menteri yang sekarang kelihatannya akan dikaji, kurikulumnya mau dikaji. Kemudian bidang studi yang dulu hilang itu akan dimunculkan lagi seperti PMP gitu ya. PMP. Nanti kemungkinan masih tahap kajian. Ada lagi penataran P4 gitu, seperti dulu. Dulu itu kan kita hafal apa nilai-nilai Pancasila itu yang dimaui oleh bangsa ini apa sih sebenarnya. Ada 34 nilai-nilai Pancasila itu. Sudah hafal sila pertama apa poin-poinnya. Sekarang nggak ada yang tahu. Wong suruh 4 tambah 6 berapa? 10 tambah 6. Oh, 10 tambah 6 menjadi 60. Iya ya, miris juga ya untuk anak-anak yang sekarang ini. Masa SMP tidak bisa membaca. Itu kan sebenarnya kayak aneh banget gitu. Iya, karena bebas itu tadi kurikulum merdeka itu bebas sekali lah. Anak-anak mau berbuat apa terserah maunya apa gitu. Belum lagi juga dari gurunya sendiri juga di kurikulum merdeka ini ada administrasi yang harus dilengkapi. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar. Kalau dulu zamannya kita kan guru cuma mengajar gitu ya. Jadi saya tuh punya cita-cita jadi guru. Oh enak ya ngajarin gitu dulu. Kalau sekarang kok kayaknya ruwet banget gitu ya. Untung saya nggak jadi guru. Tetap jadi host itu juga kan guru masyarakat. Mengedukasi. Iya benar-benar berbagi ilmu, sharing gitu ya. Jadi nanti kelihatannya nih ya sekolahan ke depan tuh akan dirampingkan dari sisi kesibukan administrasi dikurangi. Nah iya. Ya guru kan selama ini kan sibuk dengan urusan administrasi. Misalnya ada guru penggerak. Memangnya yang lain tidak gerak.